warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tritias Channel. Nah, jangan lupa sebelum menonton videonya lebih lanjut, kalian harus like, subscribe, dan komen, atau boleh juga kalian share agar video ini bermanfaat untuk orang-orang. Sesuai vote di Instagram aku yang kemarin aku bikin. Nah, aku kasih tips tentang menulis cepat agar menjadi sebuah karya, yaitu sebuah buku, dan bisa diterbitkan ke penerbit online ya teman-teman, ke penerbit online. Dan caranya kita untuk menaikkan mood atau semangat untuk menulis seperti apa. Tips dari aku untuk kalian cepat bisa menulis atau tulisan kalian cepat selesai dan bisa diterbitin ke penerbit online. Yang pertama yaitu kalian harus punya niat terlebih dahulu dan totalitas yang tinggi untuk menulis seperti itu. Nah, yang kedua versi aku adalah kita harus mengerti kondisi si pembaca. Si pembaca suka tulisannya seperti apa sih gitu. Jadi ini juga berpengaruh nanti ketika buku kalian udah terbit dan untuk pemasarannya gitu. Nanti kalian harus mikirkan si pembaca suka teks yang kayak gimana sih, suka buku yang kayak gimana sih gitu. Jadi kalian harus bisa membaca situasi dan kondisi si pembaca yang akan membeli buku kalian nanti gitu. Nah, yang ketiga versi aku yaitu kita harus mencari tahu tentang si penerbit online yang mau kita kirimi naskah kita ke mereka gitu. Nah, sebagian orang sih mengharapkan ya, termasuk aku mengharapkan untuk kita menerbitkan naskah secara gratis. Biasanya ada event-event yang memungkinkan kita untuk menerbitkan naskah solo atau naskah kita sendiri nggak bersama teman-teman itu secara gratis. Tapi biasanya ada ketentuannya, misalnya seleksi atau gimana ya, tergantung penerbit online-nya gitu. Jadi kita juga harus cari tahu tentang mereka. Mereka itu menerima naskah yang seperti apa, tulisan yang seperti apa gitu. Kalau novel misalnya nerima novel yang genrenya seperti ini, atau cerpen misalnya cerpen yang syaratnya seperti ini, atau puisi juga gitu yang syaratnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita juga keterkaitan tentang versi aku yang kedua tadi. Terus caranya kita ngirim ke naskah gimana? Versi aku yang keempat yaitu kita harus mempunyai bahan baca dulu. Nah, bahan baca dulu untuk referensi supaya naskah kita cepat terbit gitu. Biasanya kan si penerbit online mengasih tahu kriteria naskah-naskah yang kita terbit juga, gimana caranya. Nah, kita juga harus mencari bahan referensi sendiri gitu secara pribadi. Pembahasan selanjutnya aku akan kasih tahu gimana sih cara kita naikin mood kita dan semangat kita agar kita tetap konsisten dalam menulis gitu sampai karya kita bisa terbit ke penerbit online gitu. Nah, cara aku yang pertama yaitu kita harus tahu kapan waktu-waktu kita untuk menulis. Nah, jadi kita harus mengerti situasi dan kondisi diri kita sendiri ya teman-teman. Kita harus mengerti situasi dan kondisi diri kita sendiri agar tidak kesusahan atau tidak keteteran dalam kita menulis gitu. Misalnya ada seseorang yang suka nulisnya setiap hari, ada yang suka nulisnya misalnya di pagi hari atau di malam hari gitu. Untuk aku itu versinya aku nulis ketika sebenarnya kapan saja, tapi kebanyakan aku nulisnya itu ketika dini hari, misalnya jam 1, jam 2 atau jam 3 malam gitu maksudnya. Dan kita harus juga mengerti situasi dan kondisi hati kita ketika menulis gitu. Misalnya kalian ada yang suka nulis ketika lagi senang, ketika lagi jalan-jalan atau traveling, atau ketika lagi gimana-gimana. Tapi kalau aku itu suka nulis ketika aku lagi dalam kondisi galau. Kenapa? Karena kita galau itu pasti kan pikirannya bisa bijak gitu ya. Jadi aku mungkin karena itu aja, jadi aku lebih ke menuangkan tulisan aku ke kegalauan gitu. Tapi tetap aja kita harus bisa memilih kata yang mana harus yang ditulis, kata yang mana harus yang dihilangkan gitu, supaya tidak mengandung sara. Selanjutnya yaitu versi aku yaitu kita harus ada dukungan, misalnya dukungan dari keluarga, teman, atau misalnya yang punya pasangan ya dukungan dari pasangannya gitu, supaya kita mood dalam menulisnya itu
langsung naik gitu seketika gitu 180 derajat, atau semangatnya langsung menggebu-gebu gitu, biasanya seperti itu. Nah terus habis itu aku selain dukungan ada, kita harus membuat schedule atau jadwal untuk diri kita sendiri, istilahnya deadline lah. Kalau menulis kita pasti harus ada deadline supaya kita berpikir untuk, oh iya kita ada deadline nih, jadi kita harus melanjutkan kita menulis gitu. Jadi kalian harus membuat schedule atau deadline untuk kalian menulis gitu. Misalnya di dalam kertas atau di alarm juga bisa, di dalam HP, atau bikin kalian semangat itu misalnya ditempel di kamar kalian bisa juga. Hal-hal yang membuat tulisan kalian itu beda dari tulisan orang lain. Nah, yang pertama versi aku yaitu dari segi kita memberi judul dan tema. Nah, kenapa? Karena ketika kita memberi judul yang mungkin berbeda sama orang lain, atau tema-tema yang misalnya galau, tapi galaunya galau yang gimana gitu. Kedua yaitu cara kita bergaya bahasa, atau dengan cara kita dialognya itu beda sama orang lain. Misalnya kalian menceritakan tentang kehidupan kalian atau pengalaman kalian. Nah, di situ pasti kan dilihat dari situ pasti tulisan kalian atau buku kalian yang akan terbit nanti itu, misalnya kalian memakai atau menggunakan bahasa sehari-hari tapi yang sopan gitu. Dari segi itu gaya bahasa dan maknanya itu juga udah bisa dilihat, dan pasti berbeda dengan cerita-cerita yang ada pada orang lain gitu. Yang ketiga dari aku itu cara kita memberikan sinopsis, terus cara kita memberikan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di belakang cover buku gitu. Nah itu juga bisa membedakan antara buku kita dengan orang lain, ciri khas buku kita itu seperti apa gitu. Ada quotes-nya kah sebelum menulis, atau ada quotes-nya kah di belakang sesudah menulis, atau di cover buku atau di belakang buku gitu. Jadi teman-teman bisa aku juga akan kasih tahu sama kalian 3 hal yang gak boleh kalian terapkan di dalam menulis. Versi aku yang pertama yaitu kalian tidak boleh membanding-bandingkan tulisan kalian sama tulisan orang lain. Kenapa? Karena ketika kalian membandingkan tulisan kalian dengan tulisan orang lain, itu dapat mengubah rasa semangat, mengubah rasa keingintahuan kalian, rasa menulis kalian itu jadi down gitu loh. Nah terus yang selanjutnya, kalian itu jangan mudah putus asa, jangan mudah mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit nggak mau nulis, dikit-dikit ya udahlah biarin aja, cuman kayak gitu doang. Nah kan kalian nggak tahu kedepannya akan seperti apa, akan ada kejadian apa setelah tulisan kalian gitu. Entah tulisan kalian bisa membawa kalian ke acara-acara apa secara gratis gitu kan, kalian nggak tahu kedepannya gitu. Jadi jangan seperti itu. Nah ketiga itu, kalian itu jangan menulis ketika pikiran kalian sedang kacau atau ketika kalian dalam kondisi marah, karena itu bakal merusak apa yang udah kalian tulis gitu, menjadi hal-hal yang tidak baik. Nah seperti itu. Oke teman-teman, segini aja video yang aku bisa share dan bagikan kepada kalian. Itu tadi cara dan tips atau hal-hal yang perlu kalian hindari dan yang perlu kalian terapkan untuk kalian menulis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Bagi penulis pemula, tetap semangat dan jangan mudah putus asa. Oke, sampai bertemu di video-video aku selanjutnya juga ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Nah, sekian video dari aku. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.